Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Natasha Putri, NIM 19033068. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi administrasi pendidikan, yaitu tentang administrasi layanan khusus. Nah, yang pertama kita harus tahu apa itu layanan. Layanan itu adalah suatu kegiatan memberikan dan suatu kondisi yang nyaman untuk yang dilayani. Kemudian administrasi layanan khusus adalah memberikan secara khusus atau suatu usaha yang terprogram atau terencana yang secara langsung berkenaan dengan proses pendidikan atau proses belajar mengajar di sekolah yang diberikan secara langsung kepada peserta didik agar mereka lebih nyaman, lebih merasa puas, lebih optimal dengan proses belajar mengajarnya. Nah, sekarang kita masuk kepada jenis-jenis layanan khusus. Di situ ada layanan kepustakaan, ada layanan laboratorium, ada UKS, ada kafe atau kantin. Nah, itu semua dapat memberikan dampak secara tidak langsung untuk mendukung proses pembelajaran di sekolah. Sarana ibadah pun juga disediakan, layanan koperasi, layanan transportasi, dan toilet pun bisa menjadi tempat mendapatkan ide-ide cemerlang. Dan perlu kita ingat lagi, yaitu layanan khusus adalah pelayanan yang diberikan secara khusus dalam rangka menunjang proses pendidikan atau proses pembelajaran. Nah, yang pertama kita akan membahas jenis layanan, yaitu layanan kepustakaan. Pada layanan kepustakaan ini terdapat beberapa fungsi perpustakaan. Yang pertama, ada untuk fungsi pendidikan, yang artinya memberikan kesempatan kepada siswa atau peserta didik atau mahasiswa untuk menambah wawasan, pengetahuan belajar yang telah diberikan oleh guru atau dosen, sehingga bisa melengkapi tugas-tugasnya, mencari tugas, dan menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru atau dosen tersebut. Nah, yang kedua itu ada fungsi informasi, yang artinya tempat mencari informasi yang berkenaan dengan pemenuhan, rasa ingin tahu, dan lainnya. Yang artinya yang diperlukan sekarang itu adalah perangkat atau komputer lengkap yang diikuti dengan wifi yang kuat, sehingga mereka bisa mencari apa saja yang mereka mau dalam konteks pendidikan. Selanjutnya yang ketiga ada fungsi rekreasi. Nah, fungsi rekreasi di sini bukan artinya mereka jalan-jalan di perpustakaan, akan tetapi mereka bisa merilekskan pikiran dan mata mereka melalui laptop dan komputer. Nah, oleh karena itu, tanpa wifi atau internet, rekreasi tidak akan pernah terjadi. Selanjutnya yang keempat ada fungsi penelitian, yaitu menjadikan perpustakaan sebagai jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan dunia dalam pikiran mereka. Dan jika fungsi ini tidak ada, maka tersumbatlah atau terhambat hasrat mereka yang ingin tahu dari peserta didik tersebut. Lagi-lagi kita bandingkan, jangankan untuk sekolah, terkadang perguruan tinggi pun belum tentu memenuhi syarat atau fungsi yang kita jelaskan tadi. Kemudian ada laboratorium, yaitu sarana pembelajaran baik tertutup maupun terbuka yang digunakan oleh guru ataupun siswa untuk kegiatan praktikum, penyelidikan, penelitian,
percobaan, pengembangan, atau bahan-bahan pembakuan lainnya. Nah, di setiap sekolah ataupun perguruan tinggi harus mempunyai laboratorium sebagai sebuah layanan khusus. Sekolah atau perguruan tinggi tersebut adalah seharusnya mempunyai layanan laboratorium, karena laboratorium itu adalah prospek yang dimanfaatkan untuk mendukung proses pembelajaran yang efektif. Dan pada akhirnya layanan-layanan khusus ini dijadikan atau disediakan secara khusus sehingga bisa memainkan fungsi-fungsinya dengan apa yang seharusnya. Nah, selanjutnya ada UKS atau usaha kesehatan sekolah, atau bisa juga disebut dengan usaha kesehatan masyarakat yang dijalankan di sekolah. Layanan kesehatan ini dikhususkan untuk peserta didik, yaitu di mana suatu layanan yang diberikan ke semua siswa atau peserta didik yang ada di sekolah agar mereka sehat dalam proses pembelajaran. Kemudian ada layanan kafe atau kantin, yaitu layanan makanan dan minuman yang dibutuhkan oleh peserta didik pada saat istirahat atau sakit perut, atau pada saat mereka tidak sempat untuk sarapan di rumah di sela-sela proses pembelajarannya. Nah, apabila peserta didik itu tidak fokus dalam pembelajaran, maka tidak akan mudah untuk masuk pembelajaran yang diberikan oleh guru atau dosen mereka ke dalam pikirannya. Nah, oleh karena itu seharusnya pihak sekolah mendesain kafe tersebut senyaman dan sebersih mungkin agar bisa dimanfaatkan oleh peserta didik dengan sebaik-baiknya. Kemudian harga dan kebersihan juga harus disesuaikan dengan kondisi peserta didik tersebut. Nah, berikutnya ada sarana ibadah. Contohnya untuk di perguruan tinggi, di universitas, minimal satu fakultas itu mempunyai satu musola. Nah, musola tersebut dikelola, harus ada yang menjaganya. Ada yang menjaga kebersihan musola tersebut. Selain menjadi tempat ibadah, sarana ibadah ini juga bisa menjadi tempat berdiskusi untuk proses pendidikan keagamaan, pengembangan diri, dan kerohanian. Nah, sarana ibadah ini bagi peserta didik itu merupakan penunjang untuk kelancaran proses pembelajaran. Karena itu akan memberikan kenyamanan kepada peserta didik bila ada sarana ibadah di lingkungan sekolahnya ataupun di perguruan tingginya. Begitu juga dengan asrama, koperasi, transportasi, dan banyak layanan lainnya. Itu semua merupakan layanan servis yang sengaja diberikan kepada peserta didik dalam proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Baiklah, hanya itu saja materi yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe-nya, teman-teman.